Udah tuh. Mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Nesa Gita Eklesia Gultom, Ahmad Wildan Zaid, Erlangga Bastian Akbar, Adel Tiara Anurista, Raffi Ahmad, Mama Muya Saro, Fikri Amar Rozin, dan Mada Nurin Haja Madinah akan mempresentasikan tentang perspektif sejarah. Kepada Raffi, saya persilahkan. Sejarah studi Islam, satu dunia Islam, memaparkan sejarah studi Islam bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesulitan tersebut muncul karena apa yang dimaksud dengan sejarah studi Islam itu masih perlu dipertajam kembali. Untuk mengawali upaya tersebut, pemahaman kajian keislaman dalam perspektif historis harus dijadikan langkah awal. Poin pertama, al-nubuwah era kenabian. Studi Islam era kenabian adalah kajian-kajian keislaman yang secara sengaja dipahami dengan suatu proses pemahaman tertentu yang berlangsung pada masa Nabi. Pengajian secara lebih mendalam tentang sejarah kenabian, Fazlur Rahman misalnya, ia menulis keberhasilan nyata Muhammad yang selalu dinilai di sepanjang masa tentu bukan atas atau patokan berapa kali beliau menikah, bukan pula atas dasar keberhasilan pribadinya. Dengan karir yang cemerlang, ia sendiri tidak pernah menonjolkan diri sehingga keberhasilan yang ia capai kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Era kenabian dengan seperangkat ajaran baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus dipahami sebagai suatu tradisi yang hidup. Al-Quran dan hadis tidak hanya dipahami sebagai kitab suci dengan seperangkat mekanisme pemahamannya yang bersifat literalistik atau bayani, namun juga perlu pemahaman lain seperti halnya penelaahan antara antropologis dan sosial. Akhirnya kesimpulan yang nampak bahwa selama ini sejarah kenabian masih dipahami hanya semata sebagai suatu objek kajian keislaman yang masih miskin di sana dan di sini. Padahal mestinya tidak sekadar itu, sejarah kenabian adalah sejarah tentang bagaimana cara Nabi dan para sahabatnya memahami Islam. Inilah yang pada akhirnya rumusan konseptual tentang kajian keislaman pada masa itu masih digali dan ditelaah lebih lanjut. Konsep tentang proses pengalihan kekuasaan pada era Khulafa al-Rasyidin. Konsep tentang proses pengalihan kekuasaan pada era Khulafa al-Rasyidin adalah salah satu contoh konkret bagaimana dinamika dalam Islam terus mengalami perkembangannya. Dengan demikian, studi Islam yang paling dini pasca kenabian adalah pada apa yang telah mereka kembangkan dari dua warisan, Nabi, Al-Quran, dan hadis. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara mengembangkan dan melakukan berbagai tafsir atas dua warisan pustaka tersebut. Secara umum diketahui bahwa karakteristik atau pola konseptualisasi suatu ide berangkat dari metode berpikir yang digunakan. Salah satu contoh yang cukup mudah untuk ditelusuri dan telah memberikan suatu dampak yang cukup besar adalah proses peralihan kepemimpinan 4 khalifah. Pasca era sahabat adalah era al-Tadwin. Era ini cukup terkenal dengan dua kesuksesan objektif dan kesuksesan metodologis. Kesuksesan objektif adalah fakta sejarah perkembangan dan peradaban Islam yang membentang dari ujung Eropa Barat sampai Asia Timur. Sedangkan kesuksesan metodologis adalah fakta dinamika pengetahuan dalam dan tentang keislaman. Sejarah studi Islam pada masa Tadwin adalah sejarah atas pola dinamika rumusan konseptual untuk menjawab berbagai persoalan dan penafsiran demi kemajuan Islam. Dengan jelas dapat diberi makna bahwa genealogi pemikiran pengkajian dalam Islam yang mulai berkembang pada abad ke-2 Hijriah tersebut telah menghasilkan berbagai perspektif keilmuan.
periode Al-Tadwin dimulai pasca berakhirnya era Khulafa Al-Rasyidin, ya ini pada tahun 60 Hijriah. Tetapi pada era awal pasca Khulafa Al-Rasyidin harus diakui memang belum ada proses yang mengarah pada apa yang disebut sebagai era pembukuan. Oleh karena itu, ada pandangan yang menyebutnya sebagai era yang berlangsung hanya berkisar 2. Abu Hanifah sebagai peletak dasar studi fikih yang masih menyatu dengan wilayah ketauhidan mengembangkan studi keislaman yang bercorak syariah minded. Mazhab Asy-Syafi'i berkontribusi besar bagi pengembangan pola penalaran hukum Islam. Pada periode Asr al-Tadwin muncul intelektual muslim yang mengembangkan pemahaman keislamannya melalui hadis Nabi sebagai salah satu sumber. Mereka sering disebut ahli hadis. Ahli hadis ini ada yang berorientasi syariah minded, ada pula yang benar-benar berorientasi pada penelaran hadis Nabi yang dipertanyakan kesalihannya. Yang mereka perdebatkan pada masa itu masih dalam tahap wacana, artinya kalam sebagai ilmu belum berwujud. Mereka menerangkan secara sistematis tema kajian keislaman periode yang sebelumnya belum disentuh sama sekali. Transmisi pengetahuan Yunani ke dalam dunia Islam melalui penerjemahan karya-karya filosof Yunani yang bersifat material, dinamisasi atas dasar-dasarnya yang bersifat formil didapatkan dari karya filosof Yunani. Ranah formil adalah alur konstruksi penalaran yang dibangun bukan dari hasil bangunan penalaran itu sendiri. Menelaah teori tentang penulisan sejarah bisa kita mulai dari sosok Al-Tabari yang cenderung al-Nash oriented, Al-Baladuri cenderung lebih sekuler dari Al-Tabari, dan Al-Mas'udi yang filosofis dalam menulis sejarah Islam. Para ahli tasawuf dan sastrawan pada zaman ini mampu melakukan revolusi paradigma pengetahuan yang berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, pada akhir masa keemasan Islam, terdapat khazanah pengetahuan yang lebih menekankan pada dimensi etik estetik. Para ahli tasawuf dan sastrawan pada zaman ini mampu melakukan revolusi paradigma pengetahuan yang berbeda dengan sebelumnya. Oleh karena itu, pada akhir masa keemasan Islam terdapat khazanah pengetahuan yang lebih menekankan pada dimensi etik estetik. Para intelektual pun membangun kelompok yang membentuk aliran pemikiran yang disebut mazhab seperti mazhab Asy-Syafi'i, Hanafi, Auza'i, Maliki, Hanbali, Asy'ari, Mu'tazilah, dan lain-lain. Periode fase pemikiran Islam liberal menurut Albert Hourani atau modernis menurut Gibb dan Fazlur Rahman atau pembaharu menurut Harun Nasution. Periode ini muncul pada abad ke-18. Tokoh yang pertama adalah Syekh Wali Allah di India. Beliau memiliki pemikiran teorisasi pengalaman kenabian, penerimaan pedoman ketuhanan, dan reformasi masyarakat terhadap tema-tema pedoman tersebut. Adapun tokoh lain yaitu Muhammad bin Ali al-Sanusi dan Abdullah bin Abd al-Wahhab di Hijaz. Fokus kajian mereka adalah menekankan pada realitas sosial umat Islam yang terbelakang karena imperialisme dan kolonialisme Eropa. Dan sasaran utama mereka adalah gerakan penyadaran atas keterbelakangan umat Islam. Pola pemikiran baru. Pola pemikiran ini muncul pada akhir 70-an sampai sekarang. Pola pemikiran tersebut antara lain, yang pertama neomodernis oleh Fazlur Rahman dengan teori double movement, kedua neo-revivalis menurut Ismail Al-Faruqi dan Naqid Al-Atas dengan Islamization of Knowledge. Selanjutnya Islam sosialis Islami menurut Murtada Mutahari dan Hasan Hanafi. Selanjutnya Sufistik filosof menurut Syed Hussein Nas. Selanjutnya postmodernis menurut Nas Abu Zaid Muhammad Abin Al-Zabiri dan Muhammad Arkon dengan kajian semiotik, antropologi, dan histori sebagai metodologinya. Selanjutnya sejarah studi Islam 2, pengkajian orientalis. Secara harfiah, istilah orientalis dapat diartikan sebagai seseorang yang mengkaji bahasa dan kebudayaan negara-negara timur. Kajian ini hanya memfokuskan kesejahteraan mekanisme pengetahuan. Dengan menggunakan periodisasi sederhana yang diajukan oleh Richard C. Martin, dapat ditelusuri bahwa pengkajian Islam oleh sarjana Barat dimulai sejak awal ke-9 Masehi. Fokus kajian penentangan dan upaya peningkatan Islam sebagai agama terakhir di kalangan sarjana-sarjana Kristen. Bukti sejarah, meskipun bekerja di istana kekhalifahan Umayyah pada waktu itu, Santo John of Damascus belajar tentang Islam. Selanjutnya konteks pengkajian orientalis terhadap Islam masih berbasis pada persoalan polemik keagamaan.
Polemik ini terutama menyangkut pertanyaan posisi Nabi Muhammad dalam genealogi tiga turunannya dengan Ibrahim sebagai bapak Nabi. Pemfokusan pembahasan. Bab pertama terkait sudut pandang sejarah dari kalangan internal maupun kajian historis studi Islam yang terjadi di lingkungan umat Islam. Bab kedua mengenai kajian keislaman yang dilakukan oleh sarjana barat atau disebut sarjana orientalis. Sarjana orientalis itu sendiri adalah seseorang yang mengkaji bahasa dan kebudayaan negara timur. Terdapat 4 pola kajian orientalis. Yang pertama, epistemologi, metodologi, worldview, dan mission. Pengkajian Islam oleh sarjana barat dimulai sejak awal ke-9 Masehi. Dan dalam karya Venerable Bede pada abad 672 sampai 735 Masehi yang berjudul Ecclesiastical History of the English People disampaikan bahwa fokus pengkajian orientalis terhadap Islam masih berbasis pada persoalan polemik keagamaan. Pada sosok Silvestri II pada tahun 930 sampai 1003 Masehi, terkait faktor lain mengapa mereka mulai mempelajari keagamaan Islam pada tahun itu disebabkan oleh transformasi pengetahuan. Slide selanjutnya, karya orientalis. Penerjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Latin yang dikoordinasi oleh Petrus Venerabilis pada abad 1227 sampai 1156, yaitu salah satu faktor munculnya gerakan orientalis adalah Perang Salib. Dan Petrus Pascual pada tahun 1227 sampai 1300 dalam karya yang berjudul Sabre al-Seta Mahometana dan Contra los Fatalistas Mahometana, beliau merupakan seorang teologi Kristen yang membuat semacam mutasyar sejarah Nabi Muhammad dari Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Dan Raimundo Martini pada abad 1230 sampai 1284 dengan karya yang berjudul Pugio Fidei Adversus Maurus et Judaeus, dan Alfonsi de Segovia pada abad 1456 dengan karyanya yang berjudul De Nintendo Gladio Spiritus is Saracenes. Dan sebelum periode 1650 sampai 1900, orientasi difokuskan pada pendalaman bahasa Arab untuk memenuhi Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Sehingga dalam faktanya, hal ini membuat kesadaran bangsa Eropa terkait pentingnya posisi Islam, baik dari segi geografis, sumber alam, maupun ilmu pengetahuan. Dari kerja dan karya mereka, ada kecenderungan bahwa orientasi awal mereka adalah mendalami naskah-naskah yang masih berbentuk manuskrip untuk ditetapkan sebagai rujukan primer dalam memahami Islam. Nalar orientalis pada periode ini adalah nalar filologis atau penalaran yang bersumber dari pengkajian teks. Sayangnya ruang teks yang begitu luas menggambarkan suatu penalaran yang diwarisi oleh Islam kembali tereduksi dalam penalaran filologis yang mengandalkan dimensi rasionalitas positivistik. Invasi Eropa ke Jazirah Arab merupakan faktor derasnya aliran penelitian atas khasanah peninggalan Islam. Namun sekali lagi di samping nalar filologis, tampaknya yang tidak mencukupi untuk memahami khasanah tersebut adalah terlalu kuatnya pemahaman khasanah tersebut dalam kacamata historisme. Pada era ini sering juga dipahami sebagai era modern orientalisme abad ke-20 Masehi, ditandai dengan penempatan Islamic Studies yang menjadi suatu disiplin yang mandiri dan didirikan di berbagai pada abad ke-20 ini. Mulai muncul catatan-catatan kritis
baik dari kalangan orientalis itu sendiri maupun dari sarjana non-orientalis. Di sana sarjana non-orientalis yang melakukan kritik paling tajam adalah Edward Said. Sementara itu di kalangan orientalis, nama Marshall Hodgson merupakan pioner atas usungan pemahaman Islam yang lebih komprehensif. Kajian keislaman di Indonesia. Sejarah studi Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Studi Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia dapat dibaca dari posisinya yang bukan sebagai sampingan saja. Hal itu sering ditulis dalam buku-buku sejarah yang mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia dilakukan oleh para pedagang Gujarat. Artinya, ada kesan bahwa sambil berdagang mereka mendakwahkan ajaran Islam. Pemahaman internal pendakwah Islam tidak terlepas dari mainstream yang mereka bawa dari daerah asalnya yang dimiliki basis keyakinan animisme, Buddhisme, dan Hinduisme. Kelonggaran yang ditunjukkan oleh para penyebar agama Islam di Jawa tidak semuanya berhasil. Periode selanjutnya adalah periode ketika Islam sudah mapan. Kemapanan Islam di Nusantara memakan waktu hampir 5 abad. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Meskipun angka tersebut masih debatable. Pendapat itu banyak mendapat dukungan baik dari sejarawan Indonesia maupun Barat. Dari abad 7 Masehi sampai abad 12 Masehi adalah masa-masa pembentukan komunitas muslim. Mereka berusaha untuk mapan baik dalam internal maupun eksternal lingkungan sosialnya. Baru pada abad ke-13 Masehi muncul kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama kali adalah Samudra Pasai dengan raja pertamanya Al-Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi dan berakhir pada Raja Zain Al-Abidin ketika ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1524. Kemudian penyatuan dua kerajaan kecil di Aceh, Lamuri dan Aceh, Dar al-Kamil, dengan seorang pemimpin bernama Ali Mugayat Syah terjadi sampai masa keemasannya pada era Sultan Iskandar Muda tahun 1608 sampai 1637 dan berakhir ketika Aceh berada di tangan para ratu atau raja wanita. Tradisi tumbuhnya wacana keagamaan di samping adanya objek-objek kajian yang menarik untuk diamati, khususnya keagamaan Islam juga terjadi oleh adanya tokoh-tokoh intelektual Muslim pada waktu itu. Objek-objek kajian historis keislaman di Sumatera adalah tumbuhnya, berkembangnya, dan kolapsnya kerajaan Islam, serta munculnya literatur-literatur Islam, khususnya tentang sufisme dan hukum yang ditulis oleh tokoh intelektual Muslim seperti Hamzah Fansuri, Al-Singkili, Nuruddin Ar-Raniri, dan lain-lain. Begitu pula munculnya jargon, tatanan sosial bersendikat adat dan adat bersendikat syariah. Integrasi dan disintegrasi Islam dengan kekuasaan keraton di Jawa selalu mengalami dinamika, karena ada pandangan perubahan yang terjadi dalam memahami Islam antara ayah dan anak. Polanya tidak jauh berbeda dengan kekuasaan Demak yang diboyong ke Pajang. Perbedaan sikap antara suku Jawa pedalaman dengan suku Sumatera dipengaruhi oleh pola energi untuk melawan yang diperoleh dari Belanda. Contohnya Perang Padri dan Perang Aceh. Jadi intinya Belanda sangat mempengaruhi pola pemikiran, studi, dan pemahaman Islam pada zaman dahulu. Studi Islam yang masuk dalam kasus Perang Jawa juga dikenal dengan Perang Diponegoro telah ditelaah oleh Carey dan Salomon Miller. Pengkajian itu diinstitusionalisasikan dalam suatu akademi. Yang paling awal dikenal dengan Academy of Breda yang mengutamakan bidang bahasa, sejarah, dan antropologi. Beliau bukan hanya mempengaruhi secara intelektual, melainkan juga secara politik. Beliau tidak sendiri, beliau dibantu oleh Van Vollenhoven yang sosoknya tidak selalu disukai umat Islam karena paradigma hukum etisnya. Jadi kesimpulannya, perbedaan sisi insider maupun outsider sangat jelas, tetapi sayangnya tidak ada komunikasi wacana pada saat itu.
banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang belum ada jawabannya. Namun, seperti hukum Islam, hukum adat, Islam, dan nasionalis, dan sebagainya perlu diduga jangan-jangan munculnya dikotomi keislaman dengan masyarakat akibat perilaku sejarah yang sedemikian itu. Terlepas dari berbagai persoalan yang masih tertinggal, studi-studi Islam yang dilakukan oleh intelektual Muslim di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Faktor perkembangan yang cukup signifikan adalah mengalaminya partisipasi pelajar Muslim Indonesia yang kemudian bermukim di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah. Nama-nama seperti Al-Namawi, Mahfud Al-Tumusi, Ahmad Syurfaqi, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan adalah figur-figur penelaah Islam yang bukan saja menghasilkan pemahaman keislaman, tetapi lebih dari itu, kajian-kajian mereka adalah bentuk penafsiran dan sekaligus penegasan atas makna Islam dan keislaman, sehingga muncul pemahaman rumusan keislaman diterapkan dan diolah di Indonesia. Perwujudan pola-pola studi Islam di kalangan intelektual Muslim yang kemudian membentuk suatu institusi bernama pondok dan pesantren pada akhirnya tumbuh dan tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Di antara tema-tema tersebut adalah kajian sejarah, filsafat, ilmu tasawuf, dan logika. Jika tema-tema tersebut masih kurang mendapat perhatian, rancangan untuk menemukan dan bentuk dimensi nazari di atas tampaknya cukup sulit. Selain pesantren dan madrasah, institusi Islamic Studies baru muncul pasca kemerdekaan. Di antara institusi yang cukup signifikan sebagai center for excellence dalam kajian-kajian keislaman adalah sekolah atau Institut Agama Islam Negeri. Dalam sejarah pendiriannya, perguruan setingkat universitas ini dibentuk untuk menciptakan intelektual-intelektual Muslim di bidang studi keagamaan Islam dengan landasan atau paradigma polyphonic understanding. Dengan kalimat lain, keterpelajaran sarjana IAIN tidak dibentuk oleh kepastian ruang dan waktu, tetapi hendaknya ruang dan waktu itu harus diciptakan secara sistematis untuk mencetak para pengkaji Islam dan keislaman. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, sejarah terus berjalan maju dan Martin begitu yakin dengan keadaan yang ada. Ia menulis kajian-kajian internal tentang Islam yang dilakukan oleh pesantren, madrasah, dan IAIN di atas seharusnya berjalan secara ideal sebagaimana digambarkan oleh Dover berikut ini. Bahwa manusia tidak belajar banyak dari pelajaran sejarah adalah yang terpenting dari semua pelajaran sejarah. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.